Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman kebun lor semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, selamat datang di YouTube Kebun Lor Channel. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share. Nah teman-teman, untuk kali ini saya mau ajak teman-teman untuk panen keiki di kebun lor. Terus habis itu setelah kita panen nanti treatmentnya seperti apa dan cara tanamnya keiki itu bagaimana ya. Kita akan coba nanti tanam dengan cara yang pertama ditanam di pot, kemudian yang kedua ditanam dengan cara ditempel di kayu. Nah, untuk keikinya seperti apa yang bisa dipanen? Nah, yang perlu diperhatikan keiki yang bisa dipanen, yang pertama harus sudah ada akarnya, itu sudah banyak. Ya, seperti ini akarnya sudah banyak ya. Kenapa kok harus nunggu akarnya banyak? Karena akar itu yang nantinya akan membantu pertumbuhan dari keiki itu biar tumbuh lebih subur. Kemudian yang kedua adalah pilih yang sudah tutup daun. Seperti ini udah tutup daun ya. Ini malahan itu sudah numbuh bunganya. Ini juga nih tutup daun. Dia jadi daun mudanya itu udah nggak ada lagi. Maksudnya daun yang muda kecil banget itu udah nggak ada. Ujung dari batangnya itu udah kelihatan. Nah, kalau yang ini belum siap, biarpun sudah tutup daun, tapi ini belum siap dipanen karena akarnya belum numbuh. Jadi harus dipilih dua itu ya kriterianya ya. Akarnya sudah banyak, kemudian sudah tutup daun. Untuk teman-teman yang masih bingung keiki itu apa sih, bisa dilihat, disimak di YouTube saya yang berjudul Istilah dalam Tanaman Anggrek. Ya, di situ ada perbedaan apa itu tunas, kemudian keiki. Ya, untuk keiki seperti ini keiki itu numbuhnya di batang anggrek. Jadi bukan di pangkal dari batang anggrek, tapi ini di tengah-tengahnya gitu ya. Anggrek-anggrek apa saja yang biasa keluar keikinya ya teman-teman? Anggrek jadul itu biasanya sering keluar keiki, kemudian anggrek spesies juga sering keluar keiki juga. Misalnya untuk ini adalah anggrek bantimurung. Saya udah berapa kali panen keiki dari bantimurung ini. Dan besarnya keiki itu juga tergantung dari besar induknya. Kalau induknya besar-besar seperti ini kan besar terus tinggi ya, itu juga dia akan berpengaruh ke keikinya. Keikinya juga ini termasuk panjang sekali, ada sekitar 30 cm keikinya itu. Terus super bean, kemudian Louisiana Pink, Mantangeng itu juga termasuk anggrek yang sering mengeluarkan keiki. Kemudian apalagi ya, kalau yang ini adalah Caesar ya, ini Caesar, dia juga mengeluarkan keiki. Bahkan ini Caesar saya ini dia keikinya itu sudah bertunas. Jadi itu emang harus segera harus segera dipanen, harus terus ditanam. Nah, yuk teman-teman kita mulai ya. Untuk cara memotongnya bisa dengan dua cara. Yang pertama, potong batangnya, batang dari induknya ya, bisa dipotong dari batang induknya atau dipotong dari pertemuan dengan antara keiki dengan batang. Jadi cuma diambil keiki dengan akarnya ya, jadi nanti tidak ada batang dari induk yang ke bawah. Ini cara pertama ya teman-teman, ini saya potong batang dari induknya. Nah, jadi keikinya dengan akarnya aman
Ini ada batang dari induknya yang saya potong ya, masih ada daunnya, biarin dah nggak apa-apa, yang penting akarnya tidak terputus. Kemudian cara yang kedua, kita ambil keikinya saja tanpa memotong batang dari induknya. Ini harus lebih hati-hati yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, takutnya akarnya itu putus, ada yang putus jadi rusak, dia akan lebih stres. Nah, oke teman-teman, kita sudah dapat 2 keiki. Untuk selanjutnya, keiki yang tadi sudah kita dapat itu kita rendam dengan B1 untuk mengurangi stres pada keiki ini. Karena tadi sudah dipotong ya, ada yang mungkin akarnya terputus juga bisa jadi ya. Jadi untuk mengurangi stres pada keiki ini, kita memakai air 1 liter yang dicampur dengan B1, 1 tutup ya. Dicampurkan ke dalam airnya, kemudian diaduk. Lalu rendam keikinya selama 10 hingga 15 menit. Karena kita di sini nanti ada juga memakai media sabut kelapa ya. Sabut kelapanya yang sudah diolah, dihilangkan zat taninnya, itu direndam juga, ikut direndam juga ke dalam B1. Untuk pengolahan sabut kelapa bisa teman-teman lihat di video YouTube saya yang berjudul cara mengolah sabut kelapa. Kemudian kita juga mempersiapkan pot yang akan kita pakai ya. Kemudian tadi sudah kita siapkan, sudah kita rendam ya sabut kelapanya ya, sudah diolah, dihilangkan zat taninnya, kemudian kita potong sesuai ukuran. Terus kemudian kita siapkan arang juga, kemudian tali. Lalu di sini saya juga memakai akar kadaka ya, untuk membantu menjaga kelembaban yang nanti saya tanam di dalam pot. Teman-teman, untuk membantu agar keiki tadi bisa tegak waktu saya tanam di pot, saya pakai alat bantu seperti turus ya, tapi dari kawat seperti ini. Teman-teman bisa bikin sendiri yang seperti ini ya, terus diselipkan di potnya. Kemudian setelah itu ditata arang kayu di bawah ya, itu sedikit saja. Kemudian kita dipaskan dulu ini keiki yang mau kita tanam ya. Setelah dipaskan, dikira-kira sudah pas, kita ikat ke alat bantu kawat itu. Karena ini sudah ada tunasnya ya, harus dipasin. Untuk tunasnya diletakkan di bagian dalam ya teman-teman ya, jangan di sebelah pinggir. Agar nanti kalau dia bertunas lagi, bisa masih berada di dalam pot, area pot. Kemudian kita ikat yang kuat, jangan sampai dia bergerak-gerak lagi. Ya, jadi tujuan dari diberikannya kawat ini itu agar membantu keiki ini tidak bergerak-gerak. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari atas, ini sudah saya ikat, keikinya udah diikat ke kawat, kemudian di bawahnya itu sudah ada arang kayunya. Setelah ini kemudian kita berikan akar kadaka di atas arang itu, tapi di bawah keiki. Jangan menutupi batang dari keiki ya, jangan sampai tertutup. Kemudian diusahakan juga akarnya itu yang tertutup juga tidak terlalu banyak. Kalau misalnya tertutup ya sedikit saja.
Karena anggrek lebih suka akarnya itu bisa bebas bernafas, apalagi batangnya. Ya, dia maunya bebas bernafas. Kemudian mendapatkan sirkulasi udara yang banyak. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi medianya nggak usah terlalu banyak, apalagi sampai menimbun dari keiki ini. Batang dari keiki jangan sampai terkubur, dan akarnya juga biarkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Bila sudah, kemudian diletakkan di tempat yang teduh dulu, jangan langsung di tempat yang panas. Kemudian untuk yang cara kedua, kita tempel di kayu. Di sini saya akan menempelkan keiki ini di kayu pakis. Ya, kita bungkus dulu keikinya yang mau kita tanam ini dengan sabut kelapa yang sudah direndam. Di sini yang kita beri sabut kelapa, yang bagian nanti akan menempel ke kayu pakisnya. Ya, itu dia sampai ke atas batangnya masih nggak apa-apa, asalkan nanti yang di sebelah depannya itu tidak tertutup oleh media. Nah, kita tempelkan ke kayu pakis. Kita cari tempat yang agak teduh ya, karena ini kadang kalau siang itu kena panas, jadi kalau yang sebelah sini tidak kena, karena di sini kena naungan pohon mangga. Kita ikat dulu keikinya dengan sabut kelapa yang sebelah bagian untuk alas ya. Nah, kemudian kalau sudah diikat, sebelah depannya kita tambahin lagi dengan sabut kelapa, dibikin lemes dulu itu sabut kelapanya ya, biar enak, nggak terlalu rapet, jadinya nanti akarnya masih bisa bernafas. Kemudian diikat ya, diikat lagi, pastikan keikinya itu tidak miring atau apa ya, ini sementara biarin dulu. Nah, setelah diikat kuat, kemudian keikinya itu tidak bisa bergerak lagi, nanti dirapikan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah diikat kuat, kemudian keikinya juga dia tegak, nggak doyong-doyong, nggak bergerak-gerak lagi. Nah, di sini di kayu pakis ini saya tanam beberapa keiki. Ini belum lama saya tanam di sini keiki ini. Dan kondisinya akarnya sudah bagus sekali, udah jalan ya. Yang pasti checkpointnya itu batang dari anggrek ini jangan sampai tertutup oleh media, agar dia bisa bernafasnya itu ya bisa lebih leluasa. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat, dan tidak lupa saya harapkan teman-teman semuanya untuk bantu subscribe, like, komen, juga share. Juga saya tunggu kritik dan saran positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.